Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita seru dari Manhwa Evolusi Sang Juara Part 2, yang mengisahkan tentang perjalanan Mr. Perfect, seorang petarung legendaris yang harus mengakhiri karirnya karena sebuah penyakit. Namun kisahnya belum berakhir. Setelah pensiun dia terlahir kembali sebagai Yeon Hitae di dunia Murim, dengan semangat baru dan teknik modern dari kehidupan lamanya. Yeon Hitae melanjutkan perjuangannya untuk meraih kejayaan dan menghadapi berbagai tantangan. Nah, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke part 2. Terlihat murid dari master tetua pertama Ki Hyeokdo sedang berlatih dengan penuh semangat. Dia sedang bertarung melawan seorang pria dewasa yang merupakan seniornya di perguruan. Dengan lihai, ia melancarkan serangan dari atas namun serangannya berhasil ditahan. Seniornya kemudian membalas serangan itu, membuat murid tersebut terhempas cukup jauh. Namun dengan ketangkasannya ia berhasil mendarat dengan sempurna dan siap melancarkan serangan balik. Dengan suara lantang, ia menantang seniornya untuk bertarung dengan kekuatan penuh dan mengakhiri pertarungan ini dengan serangan terkuat mereka. Seniornya menjawabnya dengan langsung melesat cepat ke depan untuk menyerang dan penuh semangat, keduanya segera meluncurkan teknik andalan mereka untuk serangan terakhir. Sebelum benturan terjadi murid itu meneriakkan tekniknya yang bernama 6 kombinasi teknik pedang. Ketika seniornya hampir mendekat, ia langsung menghempaskannya dengan teknik pedangnya. Meskipun seniornya berhasil menangkis dengan pedang kayunya, efek ledakan dari teknik itu sangat mengesankan menyebabkan sebagian pedangnya terbakar. Seniornya terlihat sedikit ketakutan dan mengakui bahwa kekuatan murid ini semakin meningkat dan semakin menakutkan. Diketahui wanita kecil ini bernama Kang Yeonhwa, ia merasa sangat senang setelah mengalahkan seniornya dalam pertarungan ini. Ia mengatakan akan berusaha lebih keras lagi agar tak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Di saat yang sama, Master Ki Hyeokdo datang dan memuji kemajuan Yeonhwa yang semakin pesat. Yeonhwa tak bisa menahan rasa senangnya ketika ia dipuji langsung oleh masternya. Melihat perkembangan muridnya, Ki Hyeokdo tersenyum dengan bangga. Ia bergumam bahwa Yeonhwa adalah anak yang sangat berbakat dengan kepribadian yang baik. Selain itu wajahnya yang cantik menunjukkan kesempurnaannya dalam seni bela diri. Ki Hyeokdo bahkan merasa telah menganggap Yeonha sebagai anaknya sendiri. Di usianya yang sudah terbilang cukup tua, Ki Hyeokdo belum pernah sama sekali memiliki seorang kekasih apalagi istri. Hal ini bisa terjadi karena ia menghabiskan seluruh hidupnya untuk berlatih dan merawat penerus sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya sebagai tetua pertama Sekte Gunung Hua. Yeonhwa kemudian menghampiri masternya dan memberi hormat. Ia bertanya tentang maksud kedatangan masternya karena hari ini seharusnya masternya memiliki sebuah pertemuan. Ki Hyeokdo mengungkapkan bahwa dia datang untuk memberitahukan berita bagus. Ki Hyeokdo mengatakan bahwa teman lamanya mengundang mereka berdua untuk berkunjung ke rumahnya. Sontak Yeonha merasa begitu bersemangat padahal ia belum tahu tujuan mereka ke sana. Ia hanya mengatakan apakah di sana banyak makanan manis. Seperti anak-anak pada umumnya, Yeonha juga masihlah bocah dan sangat menyukai makanan manis. Ki Hyeokdo menjelaskan bahwa di sana tidak hanya ada manisan, tetapi juga banyak makanan lezat. Mendengar hal itu Yeonhwa melompat penuh kegirangan dan tidak sabar untuk pergi. Sementara itu seniornya merasa iri karena tidak diajak ikut pergi bersama. Ki Hyeokdo kemudian menjelaskan bahwa temannya merasa khawatir karena anaknya yang seumuran dengan Yeonhwa telah mempelajari beberapa seni bela diri kelas 3 yang aneh. Oleh sebab itu Ki Hyeokdo meminta Yeonhwa untuk merendahkan hati anak temannya dan membuatnya berhenti mempelajari seni bela diri yang tidak jelas dengan cara bertarung dengannya. Dengan penuh semangat Yeonhwa setuju dan bertekad untuk memberikan pelajaran berharga kepada bocah tengil itu. Keesokan harinya mereka akhirnya tiba di tempat pelatihan klan Golden Tiger Wall. Di depan pintu masuk banyak orang berdatangan karena mendengar bahwa hari ini Tuan Muda Yeon Hitae akan bertarung melawan murid dari Sekte Gunung Hua. Mereka sangat bersemangat dan penasaran kejutan apa yang akan terjadi. Orang-orang yang datang mulai bergosip menyebut Tuan Muda Yeon tidak akan mungkin bisa menghadapi murid dari Sekte Gunung Hua, apalagi lawannya adalah seorang murid yang saat ini namanya sedang naik daun. Mereka tertawa meremehkan Yeon kalau tingkat kemenangannya adalah 0%. Mereka sangat menantikan bagaimana Yeon akan dipermalukan dengan teknik anehnya yang sangat dibanggakannya itu. Tak cukup sampai di situ, ayahnya juga bahkan meremehkannya. Ia berusaha menahan tawanya karena ia sudah membayangkan apa yang akan terjadi kepada Yeon nanti. Dengan tawa jahatnya ia memandangi Yeon dan bergumam bahwa meskipun ia tidak menginginkan anaknya dalam keadaan kacau,
Namun menurutnya hal ini patut dicoba karena jika Yeon dipermalukan secara besar-besaran di depan umum melalui pertarungan kali ini, maka ada kemungkinan Yeon akan belajar dan menyadari bahwa teknik aneh yang dibanggakannya itu hanyalah sebuah sampah yang digunakan para preman. Merasakan niat buruk ayahnya, Yeon merasa tidak nyaman dan bertanya-tanya apakah orang ini benar-benar ayah kandungnya. Ki Hyeok-do dan Yeonhwa kemudian menghampiri mereka. Ki Hyeok-do meminta maaf karena telah membuat mereka menunggu. Ia juga mengucapkan banyak terima kasih karena telah menyambut kedatangan mereka berdua dengan cukup meriah. Sementara Yeonha ia langsung menunjukkan sopan santunnya dengan memberi hormat kepada pemimpin klan Golden Tiger Wall. Melihat lawan bertarungnya, Yeon merasa kecewa dan menyebut Yeonhwa hanyalah seorang bocah. Mendengar hal itu ayahnya memandang Yeon dengan sinis, bergumam bahwa Yeon adalah bocah bajingan yang sok dewasa padahal sebenarnya dia juga hanyalah bocah ingusan. Ayah Yeon yang tidak ingin menunda lebih lama lagi meminta agar pertandingan segera dimulai. Ki Hyeok-do yang juga tak sabar untuk melihat penampilan muridnya segera menyetujui usul tersebut. Sebelum bertarung Ki Hyeok-do menjelaskan aturan pertandingan. Ia menjelaskan kalau ini hanyalah sparring bukan dan pertarungan sampai mati. Mereka tidak diperbolehkan menggunakan pedang asli atau melukai lawan secara serius. Jika salah satu dari mereka ada yang mengakui kekalahan atau pingsan maka pemenangnya akan ditentukan. Saat itu juga Ki Hyeok-do menatap Yeon dengan rasa khawatir. Ia menegaskan bahwa jika ada potensi luka serius, maka pertandingan akan langsung dihentikan. Setelah menjelaskan semuanya, dengan lantang Ki Hyeok-do mengumumkan bahwa pertandingan resmi dimulai. Dengan tatapan serius, Yeonhwa mengangkat pedangnya dan bersiap bertarung. Ia memperingatkan Yeon bahwa ia akan menggunakan teknik 6 kombinasi pedangnya dan meminta Yeon untuk mempersiapkan diri. Dengan sedikit bersemangat Yeon sama sekali tak menggunakan apapun hanya mengandalkan kedua tangannya. Ia menyuruh Yeonha untuk segera menyerangnya sebelum ia merasa bosan. Kesombongan Yeon membuat Yeonhwa sangat kesal. Ia bergumam akan memberikan pelajaran berharga kepada bocah sialan itu. Selain itu Yeonha juga merasa semakin kesal karena postur tubuh Yeon yang terlihat sangat aneh seperti sedang merendahkan Yeonha dan tak menganggap pertarungan ini dengan serius. Aura biru kemudian mulai menyelimuti pedang kayu milik Yeonha. Ia bergumam akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membuat bocah sialan itu menjadi pria yang rendah hati dan tidak sombong. Yeonha langsung melesat cepat ke depan sambil mengeluarkan dua tekniknya sekaligus. Selain menggunakan teknik 6 kombinasi pedangnya ia juga mengeluarkan tanaman rambat yang tidak terlihat untuk menghentikan pergerakan Yeon. Yeonha berencana mengikat Yeon terlebih dahulu menggunakan tanaman rambatnya lalu mengakhiri dengan menghajar Yeon menjadi bubur dengan teknik pedangnya. Begitulah hal yang dipikirkan Yeonha untuk mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Namun Yeon malah langsung menerobos cepat ke depan bersiap berduel dengan Yeonha dengan tangan kosongnya. Melihat hal itu Yeonha menyimpulkan kalau itu adalah tindakan seorang petarung yang amatir karena menurutnya menyerang pengguna pedang dengan sembrono tanpa menggunakan senjata adalah tindakan bodoh. Yeonha dengan percaya diri mengayunkan pedangnya merasa bahwa kemenangan sudah di tangannya. Ia bahkan bergumam menyebut Yeon bocah menyedihkan yang tak memiliki strategi apapun untuk bertarung melawannya. Namun dengan gerakan yang cepat dan tidak terduga Yeon berhasil menghindari serangan tersebut. Ia kemudian langsung menangkap tubuh bagian bawah Yeonha dengan teknik pegulat profesional membanting Yeonha ke tanah dengan kuat. Semua orang yang melihatnya sangat terkejut dan bertanya-tanya teknik aneh macam apakah itu yang digunakan oleh Yeon. Mereka sama sekali tak menyangka teknik aneh dan absurd seperti itu mampu menyudutkan Yeonha yang dikenal sebagai ahli bela diri. Setelah menjatuhkannya Yeon menindih Yeonha sehingga ia tidak bisa bergerak. Yeonha yang tidak terima berteriak bahwa ini bukanlah pertarungan seniman bela diri melainkan pertarungan jalanan. Namun Yeon sama sekali tak peduli dan mengangkat tinjunya bersiap untuk menyerang. Ia menegaskan kepada Yeonha bahwa dalam pertarungan kemenangan adalah segalanya. Yeon mengingat kembali tentang dirinya sebagai Mr. Perfect. Gelar Mr. Perfect yang didapatkannya bukanlah sekedar karena ia menjadi juara secara terus-menerus, tetapi karena dia juga telah mencapai banyak kemenangan di semua kelas, baik itu di kelas ringan maupun kelas berat semuanya ia hadapi dengan kemenangan, dan setelah begitu banyak melakukan pertarungan akhirnya ia bisa mengetahui dengan jelas bagaimana mencari kelemahan dari lawan, yang membuatnya menjadi lebih kuat dari petarung lainnya. Pukulan keras yang dilancarkannya tepat mengarah langsung ke wajah Yeonha. Tanah di sekitar pukulan itu bergetar menunjukkan kekuatan serangan Yeon yang sangat kuat. Namun ternyata di detik-detik terakhir, Yeon mengarahkan tinjunya agar tidak mengenai wajah Yeonha secara langsung. Sementara Yeonha sangat panik dan kebingungan, ia terheran-heran melihat kekuatan tinju yang mengesankan itu.
Melihat hal itu ayah Yeon bersorak bangga dan mengakui kekuatan anaknya yang luar biasa, sementara Ki Hyeok-do hanya bisa terdiam menyaksikan kejadian tersebut. Dengan penuh percaya diri Yeon menghampiri ayahnya dan bertanya apakah ini adalah kemenangannya, namun reaksi ayahnya sangat tidak konsisten, yang sebelumnya memuji Yeon kini malah terlihat kesal, ia bahkan menyebut Yeon sebagai bocah bajingan karena telah mengacaukan pertandingan ini. Yeon yang tidak memahami maksud kemarahan ayahnya merasa sedikit kesal dan tidak terima, ia bertanya mengapa ia dianggap mengacaukan pertandingan padahal ia telah memenangkannya. Yeon juga menegaskan bahwa ia telah memberikan keringanan kepada lawannya yang sudah berada dalam posisi tak bisa bergerak, jika ia tidak menarik tinjunya lawannya pasti akan mengalami cedera serius. Perdebatan panjang pun terjadi di antara mereka. Ayahnya menganggap Yeon telah merusak pertandingan karena tidak menggunakan seni bela diri dengan benar dan malah menggunakan gerakan yang dianggapnya aneh dan kasar. Menurutnya ini adalah pertarungan antara seniman bela diri ortodoks dan teknik Yeon tidak sesuai dengan standar tersebut. Sementara itu Yeon merasa tidak terima, mengatakan bahwa teknik yang digunakannya tetap merupakan bagian dari seni bela diri meskipun terlihat berbeda. Ia menegaskan bahwa selama ia dapat memenangkan pertarungan, teknik yang dianggap aneh tersebut tidaklah buruk. Dengan perdebatan panjang itu ayah Yeon menjadi sangat pusing dan kebingungan, ia merasa kesulitan untuk membuat Yeon menjadi anak yang penurut, sementara itu Ki Hyeok-do yang berada di belakangnya ia terus memperhatikan Yeon dengan rasa ingin tahu. Hyeok-do merenung sejenak dan bergumam bahwa perkataan Yeon ada benarnya, meskipun teknik yang digunakan Yeon terlihat aneh dan kasar namun itu tetaplah merupakan bagian dari seni bela diri. Ki Hyeok-do bahkan memuji keterampilan Yeon yang mampu mengontrol energinya dengan tepat di usianya yang masih sangat muda, namun sebagai seorang seniman bela diri yang menganut faksi ortodoks Ki Hyeok-do merasa sulit untuk mengakui pertandingan ini sebagai pertandingan yang sesungguhnya, karena teknik Yeon tampak kasar dan lebih mirip dengan faksi kultus iblis atau demonik. Ki Hyeok-do kemudian menghampiri Yeon dan mengungkapkan keresahannya. Ia memberitahu Yeon bahwa teknik yang digunakannya lebih mirip dengan seni bela diri faksi kultus demonik. Ki Hyeok-do menjelaskan bahwa mereka adalah faksi ortodoks yang tidak hanya mengejar kekuatan seperti kultus demonik, tetapi juga menjaga kesopanan dan menyempurnakan pikiran dan tubuh agar tetap tenang tanpa kekerasan. Mendengar penjelasan itu banyak orang setuju bahwa menyempurnakan teknik bela diri adalah standar bagi seniman bela diri, namun jika hanya mencari kekuatan, maka tidak ada bedanya dengan pembunuh atau kultus demonik yang hanya mementingkan kekuatan dan kekerasan. Yeon yang merasa tidak terima dengan pemikiran tersebut mulai angkat bicara. Ia mempertanyakan perbedaan antara seniman bela diri yang disebut sebagai iblis yang tidak bisa dihancurkan atau dulunya dikenal dengan nama Bansong. Bansong adalah seorang seniman bela diri ortodoks yang sangat ramah dan selalu berjuang demi keadilan. Namun beberapa tahun setelahnya, ia menemukan sisi gelap dalam dirinya dan ironisnya keinginan jahat dalam dirinya mulai bangkit, menjadikannya salah satu pembunuh terkejam pada masanya. Mendengar hal itu Ki Hyeok-do sedikit terkejut, ia tak menyangka seorang bocah mengetahui kisah tersebut. Pada 200 tahun yang lalu ada seniman bela diri yang sangat kuat dan menjanjikan dalam faksi ortodoks, di mana ia bersifat layaknya seorang kesatria yang sangat tangguh bernama Bansong, namun beberapa tahun setelahnya dia menemukan sisi tersembunyi dari dalam dirinya dan ironisnya keinginan jahat di dalam dirinya mulai bangkit menjadi tak terkendali, yang pada akhirnya menjadi salah satu pembunuh terkejam yang pernah ada pada masanya. Di lain sisi ketua street gang faksi demonik bernama Galen, walaupun dia berasal dari faksi demonik yang terkenal kejam saat ini, namun pada masa itu mereka selalu dipuji oleh banyak orang. Hal itu bisa terjadi karena dia melarang sangat keras setiap anggotanya untuk berbuat hal yang buruk. Galen mengincar menjadi yang terkuat dalam dunia bela diri tanpa akhir, dan akhirnya menjadi salah satu dari top 100 martial master bela diri pada masa itu. Yeon kemudian melanjutkan dengan pertanyaan lain, menegaskan apakah seorang seniman bela diri yang mempelajari teknik ortodoks akan selalu menjadi orang yang beradab, atau apakah mempelajari bela diri faksi demonik akan mengubah seseorang menjadi pribadi yang kejam dan tak berperasaan. Sekali lagi dengan lantang Yeon menegaskan bahwa faksi ortodoks dan faksi demonik hanyalah wadah bagi seniman bela diri, yang menentukan apakah seseorang menjadi baik atau buruk bukanlah faksi yang mereka ikuti melainkan pribadi masing-masing setiap orang. Mendengar pernyataan itu Ki Hyeok-do mulai merenung, ia bergumam bahwa argumen Yeon terdengar sangat tepat dan benar. Ia mulai mempertanyakan apakah selama ini ia telah terbutakan dengan menyamaratakan semua seniman bela diri berdasarkan faksi mereka.
Tiba-tiba aura gelap muncul dari tubuh Ki Hyeokdo membuatnya terlihat sangat menyeramkan. Dengan suara yang sedikit berat, ia mengakui bahwa selama ini ia telah salah dalam berpikir orang yang berperilaku baik atau buruk bukan karena faksi yang mereka ikuti, tetapi tergantung pada kepribadian masing-masing individu, mereka yang menentukan apakah mereka ingin menjadi pribadi yang baik atau buruk. Yeon merasa sedikit gugup melihat perubahan itu, ia bergumam mengapa Ki Hyeokdo memikirkan hal ini terlalu dalam padahal pendapat setiap orang bisa berbeda-beda. Aura gelap yang muncul dari Ki Hyeokdo kini berubah menjadi biru kegelapan memancarkan lebih banyak energi dari sebelumnya, ayah Yeon yang berada di belakangnya ketakutan dan berlari menjauh. Dari atas bangunan seorang prajurit mata-mata dari Sekte Gunung Hua menyaksikan kejadian itu, ia terkejut dan mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Prajurit tersebut keluar dari persembunyiannya dan langsung menghampiri Ki Hyeokdo sambil mengucapkan selamat. Prajurit itu mengatakan bahwa ini adalah berkah bagi Gunung Hua karena tetua Ki Hyeokdo telah berhasil mendapatkan pencerahan dan semakin kuat. Ternyata aura biru yang keluar dari tubuh Ki Hyeokdo adalah tanda bahwa ia telah mendapatkan pencerahan. Ia merasa senang namun berusaha tetap bersikap tenang. Ia mengatakan bahwa kekuatan yang ia dapatkan belum seberapa karena saat ini ada tembok yang jauh lebih besar menantinya. Semua orang yang hadir merasa senang mendengar hal tersebut. Mereka mengatakan bahwa ini adalah pencapaian yang patut dirayakan dan mengungkapkan keyakinan bahwa jika tetua Ki Hyeokdo melihat dinding yang lebih besar, berarti tidak lama lagi ia akan mencapai level puncak tertinggi dari seni bela diri. Sementara itu Yeon merasa kebingungan dan bergumam bahwa dunia murim sangat unik. Ia bertanya-tanya bagaimana Ki Hyeokdo bisa mendapatkan pencerahan dari apa yang dikatakannya. Meskipun Yeon menyadari bahwa ini adalah dunia yang berbeda, namun ia tetap tak menyangka betapa besar dan mencoloknya perbedaan serta keunikan dari dunia ini. Dengan penuh semangat Yeon kembali mempertanyakan tentang kemenangannya. Dengan sedikit ragu Ki Hyeokdo mengiyakannya namun merasa sedikit tidak puas dengan hasil seperti ini. Sementara Yeon ia langsung menatap ayahnya dengan penuh semangat sambil mengatakan kepada ayahnya bahwa ia memenangkan taruhannya. Sementara ayahnya ia hanya bisa membuang wajahnya dan sama sekali tidak terima dengan hasil ini. Meski begitu ia tetap mengakui kekalahannya dan tak akan mengingkari janjinya. Ki Hyeokdo kemudian memberikan rasa hormatnya dan mengucapkan terima kasih kepada Yeon karena telah membantunya mendapatkan pencerahan. Sebagai ungkapan terima kasih, Ki Hyeokdo menantang Yeon untuk bertarung dengannya sebagai latihan. Namun Yeon langsung menolak tawaran tersebut dengan mentah-mentah, bukan karena ia takut tetapi karena menurutnya itu hanya akan membuang waktu berharganya. Melihat sikap Yeon yang dianggap tidak sopan itu ayahnya menjadi sangat kesal dan berteriak kepadanya. Ia memanggil Yeon dengan sebutan bocah bajingan. Ayahnya menegaskan bahwa ini adalah sebuah kehormatan bisa bertarung melawan tetua Sekte Gunung Hua dan menyaksikan langsung teknik hebatnya. Namun Yeon malah menolaknya. Karena Yeon menolaknya, Ki Hyeokdo menambahkan kondisi khusus agar Yeon mau menerimanya. Ki Hyeokdo mengatakan jika ia puas dengan pertarungan nanti maka ia berjanji akan memberikan Yeon sebuah hadiah yang menarik. Mendengar hal itu Yeon menjadi sedikit tertarik dan menanyakan hadiah apa yang bisa ia dapatkan. Ki Hyeokdo menjawab bahwa ia akan membantu Yeon mempelajari teknik kultivasi yang diinginkannya. Mengetahui hal itu Yeon menjadi sangat bersemangat dan bertanya apakah Ki Hyeokdo benar-benar bisa membantunya mendapatkan teknik kultivasi apapun yang diinginkannya. Ki Hyeokdo menjawab dengan percaya diri bahwa tentu saja ia bisa melakukannya, asalkan ia merasa puas dengan pertarungan mereka nanti. Dengan tatapan penuh keyakinan Yeon menanyakan kepada Ki Hyeokdo bagaimana jika ia menang melawannya maka apa yang bisa ia dapatkan. Mendengar hal itu Ki Hyeokdo menjadi bersemangat dan tersenyum kegirangan. Ia bergumam bocah ini begitu antusias padahal usianya bahkan belum berumur 10 tahun. Ki Hyeokdo merasa tidak sabar dan menantikan apa yang bisa dilakukan oleh seorang bocah yang bahkan belum berumur 10 tahun kepadanya. Ki Hyeokdo menjawabnya jika Yeon benar-benar berhasil menang melawannya maka ia berjanji akan membantu saat Yeon meminta bantuannya. Dengan kata lain ia memiliki hutang budi kepada Yeon yang harus dibayar. Mendengar hal itu Yeon langsung mengepalkan tangannya dengan penuh semangat dan kegirangan. Ia sangat percaya diri bahwa dia akan memenangkan taruhan ini mendapatkan teknik kultivasi dan membuat tetua Ki Hyeokdo berhutang budi padanya. Tanpa banyak bicara lagi Yeon langsung menantang Ki Hyeokdo untuk segera memulai pertarungan mereka. Nah mungkin sekian dulu pembahasan dari cerita kali ini. Jangan lewatkan kelanjutan dari perjalanan epik ini. Perjalanan Yeon Hitae sebagai reinkarnasi Kang Sang-hyuk baru saja dimulai. Dan petualangan serunya baru akan mencapai puncaknya. Dengan setiap pertarungan dan rahasia yang terungkap,
Cerita selanjutnya akan membawa kita pada aksi yang mendebarkan dan kejutan tak terduga. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengikuti setiap momen yang menegangkan. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya.